Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2788 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberi pengajaran kepada kita gereja Tuhan. Murnilah menyampaikan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya memberi jemaat makan bubur atau firman Tuhan yang lembek-lembek, firman Tuhan yang hanya yang kita sampaikan bicara tentang berkat, dan berkat. Tapi harus berani menegur jemaat yang salah. Jangan sampai jemaat nyaman dengan dosa yang mereka lakukan. Sebagai hamba Tuhan, harus berani menegur jemaat ketika mereka salah dalam kehidupan mereka sebagai gereja Tuhan. Saudara sebagai hamba Tuhan harus berani tegur jemaat. Amin. Ada banyak gereja sekarang ini, pengajarannya sudah ngawur, saudara. Pengajaran mereka hanya untuk masalah perut, materi, kekayaan, sukses, dan lain sebagainya. Mereka takut menegur jemaat. Mereka takut kehilangan jemaat. Takut nanti persembahan berkurang. Takut jemaat pindah gereja. Membuat para hamba Tuhan mulai kompromi. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan terjadi di hari-hari terakhir, ajaran yang tidak sehat alias sesat akan merajalela. Bapak Ibu Saudara perhatikan sekarang ini, bagaimana pengajaran yang ngawur sedang disajikan di media sosial. Di YouTube saudara dapat melihat ada banyak pengajaran yang pure, murni firman Tuhan. Ada juga yang ngawur, ada juga yang sesat, tapi dibungkus seolah-olah yang dia sampaikan sesuai dengan firman, tetapi hanya kemasannya, hanya bungkus luarnya, di dalamnya menyesatkan. Coba sudah perhatikan, orang-orang saksi Yehova, Mormon, dan aliran-aliran sesat yang serupa. Sudah perhatikan, yang menjadi magnet mereka untuk menarik orang-orang Kristen untuk menjadi pengikut mereka, mereka pakai apa? Ayat firman Tuhan. Ayat-ayat Alkitab yang mereka pakai untuk apa? Menjadi umpan supaya dimakan, ditangkap oleh orang-orang Kristen yang abal-abal, yang tidak tahu kebenaran. Setelah disajikan hal-hal seperti umpan tadi,
Banyak orang Kristen, oh ini nggak apa-apa kok, ini sesuai dengan Alkitab. Tapi ternyata mereka menyesatkan kita dengan ajaran-ajaran palsu. Makanya selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara harus tekun baca firman. Supaya apa? Supaya saudara tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara memperhatikan sekarang ini, banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat. Yang mau menyesatkan kita, yang awalnya saudara dapat melihat ajaran mereka, ya sepertinya ini benar-benar Alkitabiah. Tapi ternyata ujung-ujungnya menuju kepada kesesatan yang membinasakan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dan waspadalah pada gerakan di mana ajaran-ajaran sesat sekarang memiliki akses untuk masuk, bahkan menjangkau semua orang. Makanya saudara harus kuat dalam membaca kebenaran firman, supaya saudara dapat mendeteksi mana ajaran yang murni firman Tuhan, mana yang sesat. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman nanti, ajaran-ajaran yang tidak sehat alias sesat itu merajalela. Coba saudara perhatikan. Ayatnya yang ketiga di sana berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut apa? Kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita dapat melihat jemaat senang, bahkan menikmati kalau mendengar dongeng. Bapak Ibu Saudara, saya tidak antipati dengan khotbah yang disajikan dan diselipkan dengan cerita-cerita humor, lucu. Saya tidak anti seperti itu. Saya juga sering menyajikan itu. Tapi jangan sampai kita lebih suka mendengar lucunya daripada mendengar firman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau tanya orang pulang dari KKR, saudara, banyak orang cerita, wah lucunya pendetanya itu. Yang diingat apa? Lucunya bukan firmannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Orang lebih senang mendengar stand up komedi daripada mendengar firman. Kalau stand up komedi, saudara, mereka bisa mendengar beberapa menit, setengah jam, 1 jam ke depan bisa. Mereka dengar, mereka menikmati, tapi di saat firman Tuhan disampaikan 10-15 menit sudah tidur. Bapak Ibu Saudara, mari lihat diri kita. Jangan sampai kita lebih senang dengar dongeng, saudara, daripada mendengar firman. Bertobat, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang akan terjadi di akhir-akhir zaman, di mana orang tidak mau lagi menerima ajaran sehat, tidak mau lagi ditegur, tidak lagi mau bertumbuh dalam gereja. Mereka lebih senang mencari entertain. Coba sudah perhatikan sekarang, gereja sekarang tidak jauh beda dengan dunia entertain. Tidak jauh beda dengan diskotik. Coba sudah perhatikan. Sudah seharusnya kita yang hidup dalam terang itu membawa terang di dalam kegelapan, bukan sebaliknya membawa kegelapan dalam terang. Tapi ini yang terjadi. Kalau dinasihati, saudara, malah kita yang menasihati dibilang kolot lah, jadul lah, tidak mau menerima ya sesuatu yang baru dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Mereka lebih senang dengan dunia hayal mereka. Bapak Ibu Saudara, jangan heran. Kalau ini sedang terjadi, ini adalah penggenapan firman. Sebab Tuhan Yesus sudah mau datang. Sudah sangat-sangat dekat.
Yang kedua, saudara, apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir? Perhatikan ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari apa? Dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang kedua, orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan, gereja Tuhan, pada akhir zaman akan memalingkan telinga mereka daripada kebenaran. Artinya mereka tidak mau dengar lagi firman Tuhan. Dan ini sudah terjadi. Baik itu di benua Amerika, benua Eropa, sudah terjadi. Orang nggak mau lagi mendengar firman Tuhan. Mereka anggap itu sudah kolot lah, sudah tidak relevan lah dengan kehidupan sekarang ini dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita terjebak dengan pergaulan yang buruk. Akhirnya kita yang tadinya anak-anak Tuhan, saudara, karena bergaul dengan anak-anak dunia yang tidak mengenal kebenaran, akhirnya apa, saudara? Akhirnya kita terpengaruh. Harusnya kita yang mempengaruhi mereka, bukan sebaliknya kita yang dipengaruhi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus mempengaruhi dunia ini. Amin. Bukan dipengaruhi. Amin. Karena saudara harus jadi saksi Tuhan. Harus jadi terang di antara kegelapan. Jangan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dinasihati karena saudara salah, supaya saudara kembali ke jalan Tuhan yang benar, hamba Tuhan tegur saudara, jangan marah kepada pendeta saudara, hamba Tuhan saudara. Sebaliknya bersyukur. Melalui teguran itu, akhirnya saudara datang kepada Tuhan, kembali bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukannya emosi, bukannya marah, bukannya menghilang, menjauh saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi akhir-akhir ini. Bahwa banyak orang memalingkan telinga mereka dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat-sangat yakin dan percaya kalau kita ditegur berarti ada satu kesalahan yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Kalau kita ditegur oleh Tuhan itu karena Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Jadi kalau kita ditegur bukan berarti orang itu benci kepada kita. Tapi itulah cara mereka mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara karena saudara ditegur, saudara akhirnya sudah menghilang dari persekutuan. Karena saudara ditegur oleh hamba Tuhan, akhirnya saudara sudah tidak lagi mau melayani. Bapak Ibu Saudara hati-hati, jangan sampai saudara terjebak. Akhirnya saudara tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, hanya karena ego saudara. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, teguran itu satu peringatan dari Tuhan. Saudara perhatikan, perjalanan bangsa Israel sebelum murka Tuhan itu menimpa mereka, mereka ditegur dulu. Ditegur, kalau mereka mendengar teguran dari hamba Tuhan, maka murka Tuhan itu akan dibatalkan. Tapi kalau mereka masih mengeraskan hati, tidak mau mendengar teguran Tuhan melalui hamba Tuhan, apa yang terjadi? Teguran Tuhan akan datang dengan murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan palingkan telinga saudara dari kebenaran. Sebaliknya, saudara dengar teguran Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan. Kalau itu untuk kebaikan saudara, karena kesalahan saudara, bertobat kembali kepada Tuhan. Jangan marah kepada orang yang menegur saudara. Jangan menjauh, jangan menghilang, jangan meninggalkan Tuhan hanya karena ego saudara tidak menerima teguran. Akhirnya saudara meninggalkan Tuhan. Yang rugi saudara sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan, bertobat. Yang ketiga, yang akan terjadi saudara di hari-hari terakhir, akan terjadi penganiayaan yang luar biasa.
terjadi. Tapi pesan firman Tuhan kepada kita semua ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mau meneguhkan kita semua. Betul akan terjadi penganiayaan yang berat terhadap orang-orang percaya di akhir-akhir zaman. Tapi firman Tuhan dikatakan, tetap kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar menderita, tuntaskan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuntaskan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Beritakan Injil, lakukan dengan setia. Kalaupun nanti penganiayaan itu datang di saat kita menguasai diri kita, tetap dalam iman pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Tetap setia mengerjakan perintah amanat agung Tuhan. Lalu Tuhan Yesus datang. Saya mau katakan, sorga tempat saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah setia mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Amin. Jangan melihat jumlah, jangan melihat dan membanding-bandingkan saudara dengan orang yang ada di atas saudara. Jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak melihat jumlah yang kita gembalakan, yang kita layani. Yang Tuhan lihat itu kesetiaan kita. Ada banyak orang diuji, saudara. Di saat dia sedikit jemaat, diuji kesetiaannya. Dia melihat, aduh cuma sedikit teman-teman saya, kok banyak jemaat ya. Akhirnya apa saudara? Berubah setia. Ada juga orang banyak saudara yang dipercayakan Tuhan kepada dia untuk dia gembalakan. Berubah setia, karena apa saudara? Karena dia dalam pelayanan itu dieluk-elukan, dijadikan sama seperti dewa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa kesombongan. Berubah setia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan lihat itu kesetiaan kita. Setia enggak ketika Tuhan mempercayakan kita satu pelayanan? Setialah. Kerjakan dengan totalitas. Amin. Saya yakin dan percaya kalau kita mengerjakan segala sesuatu secara totalitas, oh haleluya. Berkat Tuhan akan mengiringi setiap kehidupan kita. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Setialah sampai mati. Haleluya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang terjadi di akhir-akhir zaman. Ajaran-ajaran yang tidak sehat alias sesat akan merajalela. Akan masuk dalam semua lini kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara waspada. Saudara harus menerima ajaran-ajaran yang sehat. Amin. Yang kedua saudara, orang-orang Kristen atau gereja akan memalingkan telinga daripada kebenaran. Saudara, kalau saudara ditegur firman, jangan keraskan hatimu. Jangan menjauh hanya karena ego saudara tidak terima ditegur. Teguran itu adalah cara Tuhan mengasihi saudara, menyelamatkan saudara. Amin. Yang ketiga saudara, apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir? Akan terjadi penganiayaan yang besar. Tapi percayalah, penganiayaan itu menyeleksi orang-orang yang setia. Amin. Makanya kuasai dirimu. Tetaplah setia dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Baik itu pelayanan, lakukan dengan setia sampai titik darah penghabisan. Beritakan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.